Duh putraku Kang Winarno, midhangetno tetunganing ibu iki. Mugi Gusti paring restu tumrape marang sira. Brepinaringono rahmat ingkang luhur sira lan Nabi Muhammad hadiya agemen aji. Jalan-jalan ke kota Kediri, beli nanas sekeranjang, tinggallah satu. Nama saya Sekar Kirana Maheswari dari SD Negeri Kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai. Salam literasi. Cerita yang akan saya bawakan berjudul Asal-usul Desa Nyawangan. Desa Nyawangan terletak di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung. Dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ki Joyo Prono dan Nyai Lunas. Ki Joyo Prono adalah seorang prajurit istana dan Nyai Lunas adalah orang yang dianggap istimewa di desa tersebut. Dia memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit. Banyak warga desa yang berobat kepadanya. Meskipun sudah lama berkeluarga, Ki Joyo dan Nyai Lunas belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu hari, Ki Joyo melihat istrinya sedang murung dan melamun. Lalu ia menghampiri istrinya. "Istriku, mengapa kau terlihat murung?" "Tidak apa-apa, Kanda. Aku hanya sedang memikirkan tentang kehidupan kita. Maafkan aku, Kanda." "Kehidupan kita belum sempurna. Aku takut. Aku takut kau kecewa padaku. Karena aku belum bisa memberimu keturunan." "Tidak apa-apa, istriku. Aku tidak akan pernah kecewa padamu. Aku sangat menyayangimu dengan atau tanpa hadirnya seorang anak dalam pernikahan kita." Pada suatu malam, saat Ki Joyo Prono dan Nyai Lunas sedang tertidur, Nyai Lunas bermimpi. Dalam mimpinya, Nyai Lunas bertemu dengan seorang wanita tua yang memberikan bayi laki-laki kepadanya. Lalu wanita tua itu berkata, "Nyai Lunas, ini adalah anakmu kelak. Jaga dan rawatlah dia dengan baik. Dialah yang akan menyelamatkanmu dan seluruh warga desa dari bencana yang akan terjadi." Lalu wanita tua itu menghilang. Seketika itu, Nyai Lunas terbangun.
Nafasnya tersengal-sengal. Ia masih bingung dengan apa yang baru dialaminya. Beberapa bulan setelah mimpi itu, Nyai Lunas benar-benar mengadu. Ki Joyo dan Nyai Lunas sangat senang sekali karena impiannya untuk memiliki anak akan segera terwujud. Namun, ada sedikit rasa gusar di hati Nyai Lunas. Ia teringat akan pesan yang disampaikan wanita tua yang ada dalam mimpinya, bahwa akan terjadi bencana di desa tersebut. Malam harinya, ketika Nyai Lunas sedang bersiap untuk tidur, ada warga yang berteriak memanggil namanya dari luar. "Nyai! Nyai! Tolong anakku, Nyai!" "Ada apa, Pak?" "Tolong anakku, Nyai. Dia tiba-tiba sakit. Badannya menggigil dan tubuhnya memerah." "Baiklah, Pak. Ayo kita segera pergi." Sesampainya di sana, Nyai Lunas dan Ki Joyo terkejut mendapati kenyataan bahwa tidak hanya satu anak yang terjangkit penyakit itu. "Kanda, penyakit apa ini? Aku belum pernah mengobati penyakit seperti ini sebelumnya." Nyai Lunas tak tahu apa yang harus dia lakukan. Warga desa semakin kebingungan melihat anak-anak mereka yang tak kunjung sembuh. Di tengah kekalutan itu, warga desa pergi ke sesepuh desa. "Tahukah kamu apa yang menyebabkan pagebluk di desa ini? Pagebluk ini terjadi karena akan lahirnya bayi laki-laki di desa ini dan membawa bencana. Kau pasti tahu anak siapa itu." "Benarkah itu sesepuh? Kalau begitu, kita harus segera usir Nyai Lunas dari desa ini." Warga desa pun bergegas ke rumah Nyai Lunas. "Lunas! Lunas! Keluarlah!" "Nyai Lunas, kata sesepuh desa, anak dalam kandunganmu itu yang telah menyebabkan bencana di desa kita. Pergilah dari desa ini, agar bencana di desa kita segera hilang." Baiklah kalau itu permintaan kalian. Aku dan suamiku akan segera pergi dari sini. Tapi ingatlah ucapanku ini. Tuduhan itu tidak benar. Bukan anakku yang menyebabkan bencana di desa ini. Tapi dialah yang akan menyelamatkan anak-anak kalian. Nyai Lunas dan Ki Joyo Prono bergegas pergi dari desa itu. Mereka terus berjalan tanpa tujuan. Langkahnya gontai, karena memang seharusnya sudah waktunya Nyai Lunas melahirkan. Dalam hati Nyai Lunas, ia percaya bahwa wanita tua yang ada dalam mimpinya akan menyelamatkannya. Saat mereka beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba cahaya terang muncul di hadapan mereka. Mereka tersentak karena di dalam cahaya terang itu ada perempuan yang cantik jelita. Perempuan itu adalah Dewi Nawang, Dewi yang dipercaya masyarakat desa sebagai Dewi Pelindung. "Nyai Lunas, aku adalah wanita yang ada dalam mimpimu. Terima kasih telah menjaga anak dalam kandunganmu dengan baik. Dialah yang akan menyelamatkan anak-anak di desa dan membersihkan namamu dari tuduhan itu. Sekarang, pergilah ke Bukit Barat. Saat kau nanti melahirkan, suara tangisan bayimu akan terdengar hingga ke pelosok desa, disertai munculnya pelangi. Dan di saat itulah, penyakit yang dialami anak-anak di desamu akan hilang." Sesampainya di Bukit Barat, Nyai Lunas pun melahirkan. Dia melahirkan bayi laki-laki yang sangat tampan. Dan benar saja, suara tangisannya terdengar hingga ke pelosok desa.
suara tangisan bayi Nyai Lunas. Dan pelangi itu adalah penyembuh bagi mereka. Mereka menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat kepada Nyai Lunas dan Ki Joyoprono. Mereka dengan setia menunggu kepulangan Nyai Lunas dan Ki Joyoprono. Namun, mereka tak kunjung datang. Mereka dengan senantiasa memandang Bukit Barat, hingga akhirnya desa itu diberi nama Desa Nyawangan, yang diambil dari kata nyawa. Dari cerita tersebut, kita dapat belajar bahwa jangan pernah menyimpulkan suatu hal tanpa tahu kebenarannya, atau menuduh tanpa bukti. Dan tetaplah kita menebar kebaikan sekalipun dalam kesulitan, seperti yang dilakukan Nyai Lunas dan Ki Joyoprono. Sekian dari Sekar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.